Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Wah, Yamaha Gear 125 nih. Asik juga nih buat review. Coba. Ini jatah gangguin. Ini jatah aku sekarang. Mau review nih. Udah sana balik pergi. Double kill. Nah, teman-teman, ini dia Yamaha Gear 125. Tentunya sudah nggak asing ya, karena Otomotif TV sudah mereviewnya 2 kali dari first impression, first ride. Nah, kali ini saya akan mengulasnya lebih detail, lebih mendalam karena sudah mengetesnya buat harian. Jadi juga sudah diukur akselerasi, konsumsi bensin, top speed. Jadi kalau mau tahu detailnya, terutama kelebihan dan kekurangan Gear 125 ini, simak sampai akhir. Terutama nih teman-teman yang sedang melirik Honda Beat. Karena apa? Karena secara harga, Gear dan Beat itu bersinggungan secara langsung. Versi standar ini Gear dijual 16.750.000, lalu yang versi S 17.350.000. Sementara Honda Beat dijual dengan rentang 16.450.000, sedang yang versi tertingginya 17.250.000. Jadi bener-bener beririsan harganya. Makanya saya bilang tadi di awal, buat yang mau beli Beat bisa disimak dulu video ini tentang Gear 125 karena ini juga banyak kelebihannya dibanding Beat. Mau tahu apa aja? Simak sampai akhir. Oke, kita ulas saja. Keunggulan yang pertama dari Gear 125 ini tentu saja performa mesinnya. Dengan dapur pacu 125 cc, dia karakter tenaganya itu rata, bawah, tengah, atas itu ngisi dapat terus. Jadi saat kita mau jalan santai juga oke, mau nyalip juga tinggal gas, sudah gampang, nggak perlu takut ngeden, nggak kuat. Ketemu tanjakan juga nggak akan ngos-ngosan, nggak akan khawatir lah. Buat boncengan pun demikian. Jadi dengan mesin 125 cc ini akan jauh lebih unggul dibanding Beat tadi yang harganya sama, harganya setara. Namun Beat kan hanya 110 cc dan karakternya yang mesin baru itu yang kayak Genio kesannya ngeden, jadi terlalu kalem, pelan gitu lah bisa dibilang. Jadi kalau bicara performa jauh lebih enak ini nih ya, 125 cc. Bahkan kalau dibanding dengan Vario 125 pun Gear ini performanya tidak kalah. Akselerasinya dari 060, 080 sampai 0100 bejaban. Bahkan Gear ini sedikit lebih unggul. Walaupun kalau yang pencapaian jarak kayak 0-100 meter sampai 0-402 itu Gear sedikit tertinggal dari Vario. Namun begitu, top speednya pun ternyata kalau yang pakai catatan dari Logic, Gear 125 ini justru lebih tinggi. Tepatnya 104,8 km per jam. Kalau Vario 125 hanya 103,3 km per jam. Oke, lanjut. Keunggulan yang kedua. Yang kedua adalah Gear 125 ini posisi duduknya nyaman. Jadi buat harian itu nggak bikin pegel, tapi juga lincah, santai.
Karena apa? Yang pertama ditunjang joknya empuk, ini tergolong empuk, jadi nyaman, tebel ya. Kemudian jarak dek dan joknya kan lumayan jauh ya, jadi buat yang tingginya di atas 170 cm kayak saya ini, posisi duduknya lebih santai karena paha nggak terlalu nangkring tinggi kayak yang terjadi di Beat, yang mana deknya kan tinggi kan, jadi nangkring itu. Jadi buat perjalanan yang jaraknya sama itu lebih cepat pegel pakai Beat, sementara pakai Gear ini tergolong lebih santai. Apalagi juga ditunjang Gear ini deknya lebar ya, kelihatan lah dimensinya cukup panjang, jadi kaki bisa maju mundur, sepatu ukuran 43, 44 juga masih enak. Apalagi permukaan deknya juga keset nih, ada ornamen kasarnya gitu, jadi walaupun sepatu sedang licin mungkin habis kena tanah tidak akan gampang kepleset. Mantap lah ini. Ini desainnya kalau salah sudah ada sejak kayak Soul GT sudah pakai yang model dek begini. Gitu. Lalu keunggulan Gear 125 yang ketiga adalah dia punya beragam fitur yang menunjang untuk aktivitas harian. Utamanya kayak adanya dua gantungan barang di depan yang pakai ada pengaitnya kayak karabiner, sementara yang belakang model biasa ini kayak di Yamaha Mio awal dulu yang masih karbu udah ada. Lalu ada juga konsol buat naruh botol minuman. Nah ini kan saya praktekin nih, sebentar ya. Nah ini saya tadi sebenarnya udah belanja beneran nih. Ini buat praktek aja nih. Ini misal bawa belanjaannya ada dua kantong yang enteng bisa taruh di depan nih biar nggak khawatir terlempar jatuh karena ada pengaitnya. Sementara yang berat bisa ditaruh di belakang nih, ini cantolan belakang. Lalu botol minum tinggal masukin sini nih, 600 ml masuk belum dalam, jadi nggak akan khawatir jatuh saat kita menginjak lubang atau ketemu polisi tidur gitu. Nah keunggulannya yang keempat, ini Gear 125 punya karakter handling yang sangat ringan dan lincah. Ringan karena bobotnya hanya 95 kg untuk yang versi standar, sementara yang S 96 kg. Masih di bawah 100 kg, rasanya masih ringan banget lah, buat cewek-cewek pun akan gampang menaikinya. Lalu khas Yamaha, karakter saksisnya itu buat rebah-rebah handling itu nurut, enteng banget, enak banget. Apalagi ditunjang dengan suspensi yang cukup empuk ya. Ternyata buat melibas speed trap itu nggak yang bikin berguncang gitu, nggak enak-enak aja, empuk. Buat boncengan pun yang belakang nggak mudah bottoming, jadi cukup nyaman buat harian. Apalagi bannya bawaan Gear 125 ini tergolong lebar dan sudah tubeless, jadi buat harian kalau apesnya kena paku pun tidak khawatir langsung empes, jadi lebih aman, bisa masih dipacu sampai ke tukang tambal ban terdekat. Oke lanjut, keunggulan yang kelima ini sektor pengereman. Khas Yamaha, walaupun depan hanya ditunjang dengan cakram satu piston kalipernya, lalu belakang tromol, namun khas banget, empuk tapi pakem. Apalagi di handle rem belakangnya terdapat fitur Smart Lock System yang mana buat rem saat ditanjakan atau saat lampu merah, yang mana mengoperasikannya sangat mudah, cukup menggunakan satu jari aja, langsung klik, gampang banget dan ringan. Lanjut keunggulan yang keenam, ini motor didesain yang ramah untuk boncengin anak-anak. Karena apa? Ya ini terutama. Karena dari bagian belakangnya meninggi, ini bisa buat pijakan kaki anak-anak. Jadi anak-anak tidak akan protes, tidak akan rebutan dengan bonceng belakang mamanya atau ibunya karena sudah ada jatah sendiri-sendiri. Yang ketujuh, konsumsi bahan bakar. Walaupun mesin 125 cc-nya akselerasinya cepat, responsif, namun tidak boros-boros amat. Rata-ratanya 1 liter bisa untuk menempuh jarak 42,7 km. Lumayan hemat kan? Sekali isi dengan kapasitas tangki 4,2 liter bisa menempuh jarak sekitar 179 km. Jadi nggak bakalan cepet-cepet mampir ke SPBU lah ya. Jadi lumayan irit. Setelah tadi membahas kelebihannya dari Gear 125 ini, sekarang saya akan masuk kekurangannya. Catatan-catatan apa aja yang sudah saya dapat? Yang pertama, speedometernya. Ini 2021, namun Yamaha masih setia menyajikan speedometer yang masih analog, yang masih pakai kabel di roda depan. Padahal kompetitornya kayak Honda Beat itu sudah pakai yang digital dan sensornya sudah elektronik. Jadi nggak perlu lagi yang namanya ganti-ganti kabel speedo karena putus. Ya semoga saja kedepannya Yamaha
di kelas Scuti Claw N akan memberikan speedometer yang baru, yang digital dan sudah sensornya pakai elektronik. Lalu yang kedua, kekurangannya menurut saya ya, walaupun agak subjektif, namun kebanyakan orang mengamininya, yaitu soal desain. Desainnya Gear 125 ini memang karakternya berkesan cowok, maco, keker, namun kurang lovable. Jadi nggak semua orang pertama lihat langsung jatuh cinta, karena bentuknya agak unik, nyeleneh ya. Terutama bagian depan ini, bagian lampu-lampunya yang ya banyak lekukan-lekukan unik lah. Ini mengingatkan saya pada desain Yamaha X-Ride 125 juga kayak gini nih. Kesannya banyak lekuk-lekuk, jadi kalau orang lihat tuh butuh waktu untuk mencintainya. Nggak yang sekali lihat langsung tertarik untuk beli, jadi perlu waktu lama ngeliatin. Oke juga ternyata gitu teman-teman. Oke lanjut, yang ketiga kekurangannya Gear 125 ini masih berhubungan dengan desain, yaitu apa? Nih, pelek. Ini desain pelek begini sudah dipakai sejak Yamaha Mio pertama banget yang karbu, yang zaman dulu yang masih Tesa Kaunang. Ini ternyata masih digunakan sampai Gear 125 yang di tahun 2021 ini. Walaupun ada bedanya, yaitu secara dimensi lebih lebar dan sudah didesain untuk ban tubeless. Ya, tapi kenapa sih ya desainnya masih tetap pakai yang ini terus? Apakah cetakannya? Atau jangan-jangan menurut riset Yamaha, pelek model begini masih banyak digemari? Entahlah, tapi kebanyakan netizen sih bilang udah bosan banget dengan pelek ini kan ya. Setuju nggak? Saya sih setuju. Lalu kekurangan yang keempat dalam menurut saya adalah bagasinya yang ukurannya tidak terlalu besar. Untuk sebuah skutik yang bodinya gemungnya lumayan gede gini, ternyata bagasinya memang ya nggak terlalu besar dan jangan harap bisa muat helm karena ukurannya hanya sekitar 10,2 liter. Jadi kalah gede dibanding miliknya Beat yang sekitar 12 liter. Hal itu utamanya karena adanya aki di dalam bagasi. Jadi menyita ruang lumayan besar. Seandainya Yamaha merelokasi aki, pindah di depan misalnya di atas lampu utama, mungkin bagasinya akan lebih besar, lebih lega. Jadi barang dibawa makin banyak. Jadi secara fungsi bakalan lebih maksimal. Ya siapa tahu Yamaha mendesain Scuti Claw N yang di masa yang akan datang bagasinya lebih besar. Ya minimal menyaingi pesaingnya lah ya. Kayak tadi Beat. Nah demikian teman-teman rangkuman kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Gear 125 setelah dites buat penggunaan harian hingga dibejek mentok gasnya, terus dipakai belanja. Pokoknya harus banget jadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin sedang galau antara meminang Yamaha Gear 125 ini atau Honda Beat, yang mana emang kebetulan harganya begitu bersinggungan, jadi bisa dibilang jadi satu kelas. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau mau ada nanya-nanya atau mau usul, tulis aja di kolom komentar. Terus jangan lupa like, subscribe buat yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Oke, satu lagi ya, jangan lupa follow IG-nya Otomotif TV, Otomotif_TV, dan satu lagi channel baru kami yang khusus membahas motor second. Motor second nggak pakai spasi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai helm ya kalau naik motor.